Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Baik anak-anak kelas 3, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pada tema yang ke-7 yaitu perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran yang ke-3. Namun sebelumnya, alangkah lebih baiknya kalian klik subscribe dan loncengnya agar kita lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang bacaan kain adat Indonesia, kemudian gerakan tarian, dan juga simetri lipat. Kemudian ada bacaan tentang kain adat Indonesia. Mari kita baca bersama-sama. Kain adat Indonesia. Paragraf pertama, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Paragraf yang kedua, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Paragraf yang ketiga, kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga bisa digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Paragraf yang kelima, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Selanjutnya, kamu telah membaca teks tentang kain adat Indonesia. Lalu lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Nah, tadi di teks tentang kain adat Indonesia itu ada nama-nama kain. Nah, kalian dapat menuliskan nama kainnya apa dan juga asal daerahnya. Nah, selanjutnya kita bahas bersama-sama. Ada kain, yang pertama kain songket dari Melayu. Gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada kain sasirangan dari Banjar. Kemudian gambarnya seperti ini. Yang ketiga, kain batik dan lurik dari Jawa. Gambarnya seperti ini, batik dan lurik. Kemudian kain tenun dari Nusa Tenggara. Gambarnya seperti ini. Nah, ternyata Indonesia itu mempunyai banyak kain adat. Nah, kita perlu bersyukur atas keberagaman ini. Selanjutnya, tuliskan pokok-pokok informasi setiap paragraf. Nah, kalian dapat
mencari pokok-pokok paragraf itu di awal kalimat atau di akhir kalimat, seperti itu. Kalian baca ulang tentang teks kain adat Indonesia dan temukan pokok-pokok informasi setiap paragraf. Mari kita bahas bersama-sama. Paragraf pertama, itu pokok informasinya, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Itu terletak pada awal paragraf. Kemudian paragraf yang kedua, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Paragraf yang ketiga, kain adat Indonesia sangat istimewa. Kemudian paragraf yang keempat, kain adat memiliki banyak fungsi. Kemudian paragraf yang kelima, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Nah, Pak Guru jelaskan lagi yang paragraf pertama, contohnya pokok informasinya Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Kita buka lagi untuk teksnya. Nah, teksnya ini yang paragraf pertama. Nah, kemudian pokok pikirannya itu terletak pada ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Nah, kalimat berikutnya ini itu termasuk kalimat pelengkap. Jadi kalimat utamanya yang ini dan ini pokok pikirannya, seperti itu. Baik, selanjutnya mari menari. Masih ingatkah kamu tarian yang dipelajari pada pembelajaran 1? Masih ya? Nah, mari menarikan secara riang gembira. Nah, kita ulas lagi gerakan tarinya. Nah, gerakan tari menenun itu ada gerakan memintal kapas. Gerakannya seperti itu, bisa dicermati dan dicontoh. Itu gerakan memintal kapas. Kemudian ada gerakan menenun. Gerakan menenun seperti ini gerakan menenun pertama. Kemudian ada gerakan menenun yang kedua, seperti ini, dapat diperagakan. Kemudian ada gerakan menjemur, makanya seperti ini. Baik anak-anak, motif kain adat Indonesia itu sangat beragam. Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Contohnya seperti ini. Nih, ada beberapa bentuk bangun datar. Ada yang berbentuk persegi di sini. Ada yang segitiga, ada yang persegi panjang, ada juga yang persegi panjang. Dan di dalamnya itu ada motif-motifnya. Ada motif tumbuhan, ini juga masih tumbuhan, ini tumbuhan juga, dan ini juga tumbuhan. Nah, ternyata ada motif yang berbentuk simetri lipat. Apa itu simetri lipat? Mari kita bahas bersama-sama. Selanjutnya kita akan menghitung simetri lipat pada bangun persegi. Nah, bangun persegi ini mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Nah, bangun yang dapat dikatakan simetri lipat apabila dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, mari kita hitung simetri lipat pada bangun persegi. Kita lipat. Nah, ini salah satu contohnya. Ini dilipat akan membagi 2 dan hasilnya itu sama besarnya. Kemudian lipatannya ini saling menutupi dengan tepat, seperti itu. Ini 1, saya tandai dulu. Ini 1 ya. Ini kemudian kita putar. Nah, kita lipat lagi. Ini juga sama besar.
saling menutupi, berarti sudah ada 2 ya, sudah ada 2. Kemudian diagonalnya itu sisi miring. Coba kita praktikkan, apakah apabila dilipat diagonal itu lipatannya akan sama besar dan saling menutupi. Nah, ternyata iya saling menutupi. Jadi diagonal pada persegi itu juga simetri lipat. Sudah 3. Nah, simetri lipat berikutnya yang ini. Nah, jadi dalam bangun persegi ada 4 simetri lipat. Yang bagian ini, kemudian sisi yang diagonal. Ada 4 simetri lipat pada bangun persegi. Nah, kalian bisa menghitung simetri lipat pada bangun-bangun yang lain. Bangun datar yang memiliki simetri lipat jika dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang kedua, lipatan saling menutupi dengan tepat. Yang ketiga, memiliki sumbu simetri. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh simetri lipat. Ada gambar 1, ada gambar 2. Nah, yang merupakan simetri lipat itu gambar yang 1. Mengapa demikian? Nah, tadi kan disebutkan bahwa kalau bangun yang memiliki simetri lipat itu apabila dilipat, lipatannya itu saling menutupi. Kemudian bentuknya sama besar. Nah, kalau yang gambar 1 itu kalau dilipat itu bentuknya sama besar. Kalau yang bentuk gambar yang kedua itu bentuknya nanti berbeda. Ya, selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Contoh kain adat Indonesia itu adalah kain songket, ada sasirangan, ada batik, ada lurik, dan juga tenun. Kemudian gerakan menari tenun memperlihatkan proses menenun kain. Selanjutnya, bangun datar yang dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar dinamakan simetri lipat. Nah, kita lanjutkan pada latihan soal. Soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar seperti ini. Pertanyaannya, gerakan tersebut dinamakan gerakan titik-titik-titik. A. Menjemur, B. Menenun, C. Menjahit, atau D. Memintal kapas. Jawabannya adalah D. Gerakan sesuai gambar tersebut menirukan gerakan memintal kapas. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Banyaknya simetri lipat dari gambar di atas adalah titik-titik. A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah A. Simetri lipat gambar di atas sebanyak 1 simetri lipat. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.